Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Sempat tadi hujan ya. Saya percaya ibadah yang berkualitas berkali-kali Bapak Gembala sampaikan. Kalau lagi hujan bisa kelihatan yang niat sama tidaknya gitu ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita berapapun yang sudah hadir dalam rumah Tuhan. Yang terpenting hati kita masing-masing rindu berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa terkasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sangat-sangat luar biasa atas hidup kami. Sampai detik ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, sekali lagi kami katakan kepadamu Tuhan, bukan karena lebihnya kami daripada yang lain, tetapi semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kami melihat betapa Engkau luar biasa atas hidup kami. Pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, lebih daripada itu keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami itu adalah sesuatu hal yang luar biasa kami punya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sore hari ini bersama dengan umat-Mu yang sudah ada di rumah-Mu, tujuan kami sama Tuhan. Kami terus mau belajar menyenangkan hati-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami lepaskan beban yang merintangi hati pikiran kami sehingga merusak konsentrasi kami untuk kami datang kepadamu. Dan kami percaya kuasa darah-Mu cukup menutup bungkus kami. Karena kami tidak ingin Tuhan ibadah kami menjadi sia-sia, ibadah kami menjadi hal yang biasa, tetapi kami mau mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa sore hari ini dari Tuhan. Dari awal sampai selesai, Roh Kudus kami persilahkan Engkau berkarya di dalam kami dan melalui kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, Dia cinta daku. Terima kasih Tuhan. Dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sekali lagi kita katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan engkau, Dia cinta daku dan ampuniku. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dengan segenap hati katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus.
nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Berinya hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Berinya hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, yes, dan kuasa, Yesus. Hanya kepadamu kami berikan semua itu, Tuhan. Amin. Bagi yang mulia, kami mengangkat hati dan tangan kami kepadamu. Amin. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus,
Tidak ada yang layak di bumi ini selain daripada Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Sanjungan dan hormat kami tertinggi hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah berbuat dan melakukan jauh dari apa yang bisa kami pikirkan dalam hidup ini. Bukan kebetulan kami ada hari ini Bapa. Dan tujuanmu membuat kami ada di tempat ini. Untuk kami datang sembah Engkau Tuhan. Untuk datang bersekutu denganmu. Karena itu adalah kerinduan hatimu bagi kami. Ya la 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 la. Kami mau belajar meresponi betapa cintamu bagi kami. Betapa kasihmu bagi kami. Tuhan, ya la 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 la. Bukan saja kami dengar dari kata orang, tetapi saat ini kami mengalaminya. Kami melihat, kami merasakan betapa cintamu bagi kami. Olehnya hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menghargai waktu yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Segala pujian dan hormat itu kan senantiasa kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom. Ini kenapa ya satu baris kursi ini kosong, gak ada yang berani ya di sini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di belakang supaya kita agak lebih ke depan biar komunikasi kita jauh lebih oke. Amin. Supaya nanti Bapak Ibu yang datang belakangan bisa mengisi tempat yang ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan pujian kita yang mengatakan ajaib Kau Tuhan. Tidak terbayang kebesarannya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Amin. Layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Dia yang layak. Amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak
kemenanganku layak berkuasa memerintah semuanya. Siapa dia? Yesus kaulah. Ajar kau tuh agung dan perkasa, kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah semuanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Siapkan hati kita sebentar, teduhkan hati untuk kita sama-sama terima firman Tuhan. Tarik nafas. Kita minta kepada Tuhan untuk kita belajar menghitung hari kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa. Yes, Lord. Hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Bimbing kami
ya, serahkan kepada hambanya. Besar setiamu, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Bapa sore hari ini, karena kami menyadari bahwa kami hidup karena anugerah-Mu. Bapalah yang memberi kesempatan untuk kami hidup. Bapalah yang mengizinkan untuk kami ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau juga yang sudah memberikan kami kesempatan untuk hidup dan melakukan hal-hal yang baik yang seperti Bapa mau. Kadang-kadang kami menyadari kami gagal dalam keterbatasan. Tapi kami mau terus belajar supaya semakin hari kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sebab untuk itulah tujuan Tuhan memanggil kami. Kami dipilih, kami ditetapkan supaya hidup kami jadi berkat, kesukaan, damai sejahtera bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, untuk kami menyadari bahwa kalau Tuhan mengasihi kami dan memberikan kepada kami kesempatan hidup, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Berbicara bagi kami sore hari ini Bapa, urapi kami semua. Dan Roh Allah yang menguasai kami. Biar firman perkataan logos ini menjadi firman yang hidup, yang berkuasa, yang bekerja bagi kami masing-masing. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, shalom. Kita langsung saja, kita tolong PowerPoint-nya. Oke. Saya masih akan melanjutkan khotbah 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, saudara, kita baca dulu ayat ini. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, saudara, ini perkataan yang ke-5 ya. 1, Bapa ampuni mereka. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus yang kedua. Ketiga itu seruan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku. Yang keempat, ibu ini anakmu dan ini ibumu. Dan ini yang kelima, aku haus. Saudara, menurut seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, bahwa ketika seseorang ada di atas kayu salib, itu hal yang biasa ketika mereka menyampaikan perkataan-perkataan pesan. Kadang-kadang itu katanya, kan itu buku sejarah menulis ya. Mereka bisa saja kesempatan itu di atas kayu salib mungkin karena memang tidak sempat ngomong tentang warisan. Nah disitulah dia mengungkapkan kepada keluarganya untuk pembagian warisan dan lain sebagainya.
Nah seringkali hal-hal karena mereka sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan itu, sehingga mereka pikir halah nggak usah didengar gitu ya. Bahkan tidak ada yang mempedulikan sebenarnya mereka ngomong apa gitu. Apalagi yang di atas itu kan dia sudah tahu bahwa itu adalah penjahat yang kaliber gitu ya, kelas kelas atas gitu, saudara. Tetapi persoalannya jadi berbeda ketika yang mengungkapkan kata di atas kayu salib itu Yesus. Ada 7 perkataan dan ternyata saudara perkataan Yesus itu diperhatikan orang. Karena banyak sejarawan menulis buku-buku baik dalam bentuk renungan, devosional itu perenungan, juga dipakai sebagai bahan akademis untuk belajar dan lain sebagainya. Ada banyak sekali orang menulis, mengungkapkan, menggali tentang itu saudara. Dan salah satunya orang di Indonesia itu Bapak Pendeta Stephen Tong menuliskan buku itu. 7 perkataan di kayu salib, dan itu yang lain hamba-hamba Tuhan di luar banyak sekali. Itu ya saudara. Nah ternyata saudara, arti paling dalam tentang keselamatan itu ada di dalam ke-7 perkataan itu saudara. Orang yang mengenal kesengsaraan Kristus adalah orang yang bisa mencintai Tuhan. Kita tidak mencintai Tuhan atau kurang mencintai karena kita kurang paham tentang kasih Tuhan. Rasul Yohanes memberikan kasih yang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Karena dialah satu-satunya yang berada di bawah kaki salib. Sementara yang lain sudah pergi meninggalkan tempat itu, termasuk Petrus yang hebat pun sudah terbirit-birit karena ketakutan, bukan? Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi. Ya, berapa waktu yang lalu saya jelaskan bahwa Yesus tidak pernah menyebut begitu. Kalau Yesus nyebut begitu berarti Yesus pilih kasih, ya kan? Ada anak yang lebih dikasih daripada yang lain, tapi Yesus nggak nyebut begitu. Tapi Yohanes menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi. Itu kesadaran dari Yohanes bahwa dia sungguh dikasih oleh Tuhan. Dari mana? Tadi perenungan di bawah kaki salib itu. Seringkali kan saya katakan begini, kenapa ada anak beda tanggapannya kepada orang tua? Ada anak yang menganggap begini, orang tua itu wajar kalau berkorban. Orang tua itu biasalah, memang harus sedemikian. Jadi kita anggap apa yang dilakukan oleh orang tua itu sebuah kewajaran. Tapi ketika anak yang lain paham bahwa ini cinta orang tua, pengorbanan orang tua, pasti beda. Bagaimana dia bersikap terhadap orang tua. Mengerti, disayang, dikasihi, dan itu akan timbul respon. Nah, sekali lagi bahwa ketika seseorang memahami karya Tuhan, kasih Tuhan, orang itu akan mengasihi Tuhan juga. Dan cinta itu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan yang berbeda dari yang lain. Beda kan, kalau seorang melakukan sesuatu, ini kan anak-anak muda banyak di sini kan. Kalau misalnya orang yang saudara cintai minta tolong, itu pasti beda. Ya kan? Untuk mengerjakan sesuatu beda dengan orang yang bukan saudara cinta. Karena itu melakukannya dengan kesukaan. Nah itu yang saya bilang, kalau orang cinta Tuhan, dia akan mengerjakan dengan cinta. Sehingga melakukan, makanya firman Tuhan katakan barang siapa
mengasihi aku, dia pasti akan melakukan perintah-perintahku. Surat Yohanes menuliskan demikian. Rasul Yohanes ini berbicara tentang kasih khusus di dalam suratan Yohanes. Kenapa dikatakan bahwa dia lebih dalam dari yang lain berbicara tentang itu? Sampai dia berkata kalau Yohanes 3:16 itu karena demikian Allah mengasihi manusia kan gitu ya. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. 1 Yohanes 3:16 dikatakan seperti Allah berkorban. Demikian harusnya kita mengasihi itu berkorban bagi saudara-saudara kita. Dan begitu. Yohanes begitu paham tentang itu, saudara. Kalau seperti ini kita akan ngerti kenapa Paulus menulis surat di dalam Efesus dengan satu doa. Aku berdoa supaya engkau bersama-sama orang kudus mengerti betapa tinggi dalam lebarnya kasih itu. Walaupun tidak bisa dipahami dengan pengetahuan. Seorang hamba Tuhan menuliskan, apa yang kita pahami dari kasih Allah itu hanya sedikit banget. Tapi seberapa yang kita bisa paham, karena Allah menolong kita untuk bisa memahami itu. Sejauh itu juga saudara kita bisa memberikan respon mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pengiringan kepada Tuhan itu bukan hal yang berat. Karena seringkali kan orang bilang begini, kok Tuhan itu loh, jangan ini, jangan itu, beratnya. Saudara, saya selalu katakan bahwa pengiringan kepada Tuhan itu bukan Taurat, bukan larangan ini itu. Bukan berbicara itu, saudara. Hubungan yang dilandasi oleh kasih, kalau saudara mengerti bahwa Allah mengasihi, kita meresponi dengan hidup, mengasihi dia, maka kita melakukan segala sesuatu itu bukan sebuah tekanan. Tapi kesukaan. Seperti yang Yohanes katakan, sudah dengan sendirinya akan mentaati Tuhan. Dan ketaatan itu akan dilakukan dengan ringan karena dasarnya apa? Cinta. Bukan tekanan untuk melakukan peraturan. Itu kan legalisme Yahudi yang menekan orang. Ada kewajiban-kewajiban tapi dilakukan dengan cinta. Sehingga orang bilang untuk cinta apa yang gak bisa dilakukan orang. Betul kan? Saya pernah cerita ada seorang ibu di daerah Sumatera. Lupa saya di mana. Anaknya itu di sungai. Digigit buaya. Dan sudah masuk segini loh saudara. Ibu itu langsung terjun, dia berjuang untuk, dia bilang mau hidup atau mati karena ini enggak boleh dimakan buaya. Cengkraman gigi buaya itu enggak gampang loh saudara. Tapi wanita ini dia berjuang. Pada akhirnya sampai 25 jahitan. Karena mungkin dia tarik dipaksa. Tidak peduli mati maksudnya, yang penting anaknya jangan ditelan habis-habis sama buaya. Tapi akhirnya hidup saudara. Itu apa yang gak bisa dilakukan karena cinta. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Melakukan segala-galanya buat saudara dan saya. Saudara, Alkitab berkata, ada kegelapan selama 3 jam, antara jam 12 siang sampai jam 3. Dan itu memang benar-benar gelap. Saudara, kalau saudara ada gerhana matahari, kan cuma masih mendung-mendung, bisa lihat ya. Tapi dikatakan bahwa hari itu memang benar gelap. Kenapa? Sehingga orang benar-benar gak bisa lihat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuhan Yesus secara fisik pada waktu itu. Pasti kalau orang bisa lihat dia kita akan melihat itu bagaimana dia menggeliat. Tubuh yang pelan-pelan mulai kekurangan darah.
dengan sendirinya itu akan nafas, akan tersengal-sengal. Kekurangan darah, kekurangan air, pasti oksigen juga yang beredar itu jadi semakin berkurang dan itu dia bisa kejang. Tapi orang gak bisa lihat itu, saudara. Gelap pekat sampai di akhir 3 jam itu, lalu terdengarlah suara dari dalam. Aku haus. Untuk tujuan apa sebenarnya kata aku haus diungkapkan Yesus di kayu salib? Injil-injil yang lain menulis Yesus diberi minum dari air asam itu ya. Tapi hanya Yohanes yang menulis aku haus. Untuk apa? Sepenting apa kata itu? Harus diucapkan. Kan cuma ngomong aku haus. Pada umumnya para penafsir memahami teriakan Yesus, aku haus dalam 2 pengertian. Pertama, dalam makna figuratif atau kiasan. Yang kedua, dalam pengertian secara harafiah. Aku haus dalam makna figuratif. Artinya Yesus tidak benar-benar bermaksud menyatakan bahwa ia kini sedang dahaga dan membutuhkan air minum. Itu pemahaman beberapa ahli. Itu hanya makna kiasan. Jadi menurut mereka itu Tuhan sedang mengungkapkan kata kiasan. Dan itu didukung oleh beberapa ayat yang ditulis oleh Yohanes. Dalam Yohanes 4 ketika Yesus ketemu wanita Samaria ada di sumur. Yesus bilang, kasih aku minum. Yesus bilang, masuk kamu minta minum. Aku kan orang Samaria. Dan seterusnya sampai kepada titik di mana yang dimaksudkan ayat 10, 13, 14 berkata begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi memang ini bukan berbicara tentang air yang sesungguhnya. Bukan air ini. Yesus bilang kalau minum air ini akan haus lagi. Tetapi kalau minum air yang kuberikan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bahkan di dalam diri orang itu akan memancar aliran air yang bisa dinikmati orang sampai kepada hidup kekal. Jadi jelas bahwa yang dibicarakan oleh Yesus di sini bukan air dalam pengertian air harafiah, tetapi kiasan. Nah, dilanjutkan dalam Yohanes 7, 37-39 ketika Yesus berbicara tentang air hidup. Lalu ada bagian ayat yang menjelaskannya. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah sehingga menurut seorang penafsir bernama Gary Barge, dia katakan bahwa ketika Yesus teriak, aku haus, sebenarnya menunjukkan bahwa ia sedang ditinggalkan roh itu.
Maka ini kalau pemahaman ini diambil, diikuti saudara. Kita akan sampai kepada pengertian dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 7. Bahwa dikatakan dia benar-benar kosong, mengosongkan dirinya. Karena Allah Bapa meninggalkan dia dan Roh juga meninggalkan dia. Dalam kesatuan Allah Tritunggal yang sebenarnya tidak terpisahkan. Karena pemahaman Allah Tritunggal itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisahkan. Tidak membaur tetapi juga tidak terpisah-pisah. Nah, pemahaman yang sulit bukan, tetapi dalam posisi ini Yesus menyatakan bahwa sepertinya 2 pribadi itu meninggalkan dia seorang diri. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus. Dia mengosongkan dirinya sendiri, benar-benar kosong. Dia yang dalam kemuliaan punya roh, kuasa, punya kedaulatan. Hari itu memberi dirinya. Dia biarkan kosong, benar-benar kosong. Makna yang figuratif atau kiasan. Yang kedua, kuhaus dalam pengertian harafiah. Menurut mereka teriakan itu merupakan teriakan yang menandai puncak dari kesengsaraan badania Yesus. Setelah mengalami siksaan bebas, dipukul, dianiaya. So, kalau lihat filmnya kan di Paulus menjelaskan bahwa pukulan yang dipakai itu kan pukulan cemeti yang ada tali-tali pancingnya, satu pukulan itu. Cari pancing. Dan setiap pukulan harusnya dikatakan 40 kurang 1 hukuman itu. Kenapa? Ternyata kalau lebih yang menghukum balik dipukul. Sehingga mereka takut jangan kelebihan. Selalu mereka kurang 1. Takut salah hitungan bisa juga saudara menghitung apa. Piro tadi ya gitu. Jadi dihitung 39 saja berhenti. Jangan nanti pas 40 ternyata 41 balik dihukum. Serem ya saudara. Dengan berbagai hal kondisinya seperti itu. Nah, dia benar-benar mengalami dehidrasi. Saudara, badan orang manusia itu 80% itu terdiri dari air. Makanya kalau orang kurang air, kurang minum, itu pasti tidak sehat. Mengganggu ginjal, mengganggu jantung, mengganggu semua. Yang bagus itu tiap berapa jam minum. 1 hari memang sekitar 2 liter. Tapi tidak boleh langsung sekaligus glok. 1 botol itu jebol. Saudara punya ginjal. Minum aja 1 gelas. Nanti berapa saat jangan tunggu haus. Ingat minum lagi. Minum lagi minimal kalau saudara sudah minum itu mengurangi pengentalan di dalam tubuh. Ketika saudara kena minyak, gula, itu kan pengentalan itu. Oke. Yang pasti bahwa Yesus sedang mengalami dehidrasi, derita badani. Dan ini benar-benar Yesus mengalami penderitaan secara manusiawi. Kenapa itu penting, saudara? Kenapa harus? Saudara, Yohanes sedang mau menunjukkan bahwa ini Yesus memang benar-benar manusia. Karena sedang berkembang ajaran bahwa Yesus itu bukan manusia. Doketisme itu ajaran yang mengatakan Yesus hanya berupa manusia tetapi bukan sungguh-sungguh manusia. Terus kenapa kok diperjuangkan harus gitu? Kenapa orang mati-matian menjelaskan bahwa dia harus manusia? Kemanusiaan Kristus merupakan syarat utama dan keharusan mutlak untuk menjadi penebus manusia. Alasannya, dosa manusia hanya bisa digantikan oleh manusia. Taurat kan gigi ganti gigi.
Ya kan? Darah manusia ya harus manusia yang mengerjakannya. Orang tidak imbang kalau manusia yang salah lalu Allah yang mengambil alih, gampang. Makanya harus manusia yang menggantikan dan manusia Yesus. Nah, secara pemahaman teologis Yesus harus mengalami kematian yang sejati agar dapat membayar hutang dosa manusia, itu upah dosa ialah maut. Maut itu kematian. Kalau dia Allah ya gak bisa mati. Yesus harus jadi manusia supaya benar-benar mati, bukan pura-pura mati. Nah, berdasarkan alasan ini Yesus harus jadi manusia. Dan Yohanes menuliskan itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi daging. Daging berdaging. Makanya ditunjukkan dia bisa lelah, dia tidur. Dia sedih, bisa menangis. Allah bisa nangis, saudara. Allah itu kan roh, gak ada air matanya, gak ada matanya, jadi gak ada air mata kan. Sekali lagi itu kan bahasa personifikasi, bahasa manusia. Maka menangislah Yesus, kan gitu. Menyanyi, puji Tuhan. Harus manusia, supaya bisa menebus manusia. Kesimpulan. Jadi Yesus benar-benar manusia ya saudara. Kedua pandangan tersebut sama-sama mengakui bahwa teriakan Yesus aku haus mengandung unsur pengorbanan. Yang pertama kalau itu yang dipakai adalah yang pengertian figuratif tadi. Pengertian kiasan. Ya dia berkorban. Karena lepas dari kesatuan Allah Tritunggal itu. Dan itulah tempat saatnya. Makanya dia bilang, Allahku, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Sudah Allah Bapa meninggalkan, roh juga meninggalkan. Yang kedua, penderitaan yang dialaminya karena kehendak Allah yang telah menetapkan penderitaan itu sebagai tujuan dari kedatangannya. Jadi itu memang dia harus seperti itu saudara. Alkitab berkata tadi ayat yang kita baca dalam Yohanes, setelah Yesus tahu bahwa semuanya telah selesai. Karena berikut setelah aku haus itu Yesus berkata sudah selesai. Yesus sudah tahu apa yang harus dikerjakan itu sudah dikerjakan sempurna. Dia berdiri menjadi perantara. Berada di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Di hadapan Allah dia berdiri mewakili manusia untuk meminta pengampunan. Sebab itu dikata Bapa ampuni mereka. Dan ketika berdiri di hadapan manusia yang berdosa. Dia memakai wewenangnya. Otoritasnya sebagai Allah yang bisa memberikan tempat hari ini. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mana ada manusia biasa bisa memberikan hak seperti itu. Karena dia memang Tuhan. Tapi dia tahu bahwa tujuannya untuk itu. Dia katakan bahwa memang dia harus menderita. Dikatakan bahwa ucapan itu diucapkan kata Aquas untuk menggenapi apa yang sudah dituliskan oleh kitab suci. Berarti memang benar tujuannya untuk itu. Kesimpulan ketiga, oleh karena kedua prinsip di atas, kita dapat berkata bahwa setiap kali kita diperhadapkan dengan situasi yang buruk dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik di balik semua itu. Saudara amin kan? Saya ikut Tuhan mulai serius bertobat lahir baru umur 17. Umur saya sekarang 57, jadi 40 tahun saya ikut Tuhan, ngiring Tuhan.
Dan saya perhatikan memang seperti itu. Setiap kali Tuhan izinkan, saya mengalami sesuatu yang orang bilang tidak enak gitu. Ujung-ujungnya pasti ada hal yang Tuhan kerjakan yang baik. Percaya, imani. Dari situasi Yesus juga kita mendapatkan pelajaran penting lain bahwa seringkali untuk mendapatkan sesuatu yang penting tadi kita harus melewati tantangan yang tidak sedikit. Orang bilang nggak ada keberhasilan itu tanpa perjuangan. Kan begitu toh. Yesus berjuang mati-matian pada akhirnya kemuliaan. Dalam Filipi dikatakan, dan ketika dia mengambil rupa sebagai rupa hamba itu ya, sampai mati di kayu salib. Ayat 11 katakan, dan selanjutnya Allah sangat meninggikan dia. Peristiwa salib itu tidak membuat Yesus dicela. Mereka yang digantung di atas kayu salib dicela. Karena dosa-dosa kesalahan mereka, tetapi Yesus membawa kemuliaan. Karena setelah peristiwa salib itu, ada kelanjutan. Dia tidak sengaja, dia mati untuk menggenapi bahwa manusia hidupnya harus ditebus. Mati, menggantikan manusia yang harusnya mati. Dan dia hidup untuk membuktikan bahwa dia mampu memberikan hidup yang sejati. Karena dia sendiri tidak terkalahkan oleh kematian. Sebab itu dia sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun dia mati. Hidup yang sejati yang bisa diberikan oleh Allah. Sebab itu saudara, jangan sekali-sekali menyukai jalan pintas. Apapun dalam hidup ini loh, prosesnya itu yang indah, saudara. Prosesnya itu yang nikmat. Tapi orang kan suka jalan pintas. Mau berhasil tanpa kerja keras. Sehingga menghalalkan segala cara untuk yang penting tujuannya tercapai. Banyak seperti itu kan. Jangan ikut. Mau penghasilan besar tapi gak mau rekoso, orang bilang begitu. Mau dapat gelar gak usah belajar. Gak mau belajar. Kemarin dari Sinode GBI bilang begini, ada orang cuma 3 kali pertemuan untuk dapat sarjana. Pertemuan pertama, pendaftaran. Pertemuan kedua, pembayaran. Pertemuan ketiga, wisuda. Saya katakan berhasil tidak harus jalur pendidikan. Kalau saudara ada kesempatan itu pakai. Tapi ada jalur yang lain kalau saudara tidak ada kesempatan untuk pendidikan. Ada yang namanya jalur pelatihan. Latih diri baik-baik. Mending saudara punya titel tapi punya kualitas. Daripada punya sederet titel tapi tidak ada kualitas apa-apa. Kosong. Belajar itu tidak sekarang kan, apalagi sekarang tidak terikat dengan bangku kan. So, bisa banyak kesempatan untuk belajar, tapi belajarlah sungguh-sungguh. Kalau ada resmi bisa kuliah ya belajarlah dengan baik. Karena saudara tidak akan gampang. Kalau saudara itu belajar sungguh-sungguh dan saudara misalnya mau S1, 2, 3. Kan ditanya, dari mana sekolahnya? Enggak mungkin, Saudara kan bilang, oh ya aku sekolah di sini. Belajar susah mungkin saudara dapat capai. Ada orang S1 sampai 7 tahun, 8 tahun. Ada anak di sini dulu sekolah. Karena apa? Karena dia cari biaya sendiri sambil kerja. So tahu dia diterima di Unhas, anak dari sini. Dia cari kuliah karena orang tua nggak bisa biayai. Dia jual apa saja loh. Jual daun salam. Tahu daun salam? Salam. Daun salam yang ditusuk-tusuk gitu.
dibawa ke pasar. Ada jualan apa saja dia lakukan. Sampai dia bilang untuk makan, itu untuk biaya kuliah, untuk makan, untuk ngirit. Dari ini dia pergi ke rumah teman. Syukur temannya baik, tawarin dia makan. Besok lagi di rumah yang lain. Toh akhirnya 7 tahun dia lulus, saudara. Orang bilang wis tua di kampus. Orang lain sekolah 3 tahun, dia 7 tahun. 3-4 tahun kan begitu. Tapi enggak apa-apa. Asik perjuangannya itu loh saudara. Nah kalau sudah mengalami begitu enggak gampang menyerah. Gitu ya. Akhirnya ada pepatah bilang begini. Ingatlah bahwa yang manis jangan cepat ditelan. Sebab mungkin yang manis itu akan membunuh kita. Bener enggak? Saudara makan manis-manis terus. Es krim, soda gini terus. Apa jadinya? Papa saya itu dulu punya kebiasaan minum sirup es gitu. Cangkirnya besar. Mama bilang, waduh ini kok botol cepat sekali habis. Mama bilang, enggak usah tak beliin. Beli sendiri. Sirupnya begitu, suruh diminum. Tiba-tiba sakit. Baru dicek. Sakit gula. Satu saat Natalan biasanya dia datang, kok tidak ada suaranya. Pak Nim itu cinta mertua, saudara. Dia bilang begini, Papa apa kabar? Aku sakit. Apa? Ada bisul. Di belakangnya tanggal 26 Desember. Sebenarnya kita datang ambil. Sampai di sini diperiksa dokter Budi. Gulanya 650. Di sini tuh ada benjol hitam kayak gunung. Dokter bilang ini di dalam kosong loh katanya. Benar itu seperti karet ban dibuka saudara. Jadi yang manis itu belum tentu. Jadi jangan cepet-cepet ditelan, kasih sodorin es krim iya terus gitu ya. Tetapi sebaliknya yang pahit jangan lekas-lekas dibuang. Sebab obat yang baik seringkali memang pahit rasanya. Ini peribahasa loh saudara. Maksudnya itu ya sudah jangan buru-buru aja yang menyenangkan. Oke. Tapi yang sulit-sulit saudara hindari. Dalam hidup kita itu perlu semuanya kok. Dan ternyata proses suka duka itu harus dilewati. Saya lagi belajar untuk membuat timeline dalam kehidupan. Suruh 1, 2, 3 sampai 10 ke atas atau minus. Kalau senang ini umur. Kalau senang misalnya 1, senangnya sedikit 3. Senangnya banyak ini lagi apa ini? Wisuda 10. Menikah 10 gitu ya. Atau terus sedih yang paling dalam apa gitu. Nah ternyata itu harus dilewati. Kalau saudara sedih, nak pengen nangis. Jadi kalau itu nggak dilewati, proses grieving ya namanya dia. Proses itu ternyata itu akan mengganggu kita. Saya ini peristiwa mama saya itu minus 10. Saya kan ceritakan itu kesedihan yang paling dalam. Ketika saya membuat itu ditanya apa yang paling dalam. Saya bilang ketika saya kehilangan mama. Karena waktu itu saya pernah ceritakan. Saya bilang mamaku jangan cepat dikubur dah. Saya bilang kalau cepat dikubur nanti dia bangun. Bodoh gak mikir kayak gitu. Nanti udah bangun. Saya takut dia mati suri saudara. Terus sudah kadung ini gak bisa napas dia mati lagi. Saya bodoh mikir kayak begitu. Tapi itu memang saya sedih banget. Nah ketika saya menceritakan itu. Saya nangis loh. Jadi kalau saudara mau nangis. Gak ada itu istilah nangis itu orang cengeng gitu. Jadi proses hidup saudara sedih ya gak apa-apa sedih. Hanya kita itu sedang diajari bagaimana kita mengungkapkannya dengan baik. Kalau lagi marah ya gak apa-apa. Tapi ada diajari bahasa afirmatif sama provokatif. Kamu sih gara-gara gitu kan. Tapi saya bilang, kau tahu nggak? Aku marah sama kamu. Wah itu keren loh kalau kita bisa begitu. Aku marah loh, tapi penyampaiannya sudah beda. Lah kalau kita belajar semua.
yang hal begitu-begitu. Tapi maksud saya sekali lagi bahwa ternyata proses itu mau positif, mau senang, mau duka, itu diperlukan bagi hidup kita. Untuk kita jadi seimbang dan tangguh. Jadi bersyukur kepada Tuhan yang sudah melakukan segala-galanya buat saudara. Dia berkata sudah selesai. Tidak ada yang saudara upayakan untuk karya keselamatan. Sebab itu disebut anugerah. Yang perlu saudara lakukan adalah menanggapi. Orang bilang, orang Cina apalagi bilang begini. Enggak uhau kan gitu. Kalau saudara disayangi tapi saudara balasnya enggak seperti itu. Apa ya ngomongnya itu? Anda dicintai orang tua tapi enggak ngereken banget, enggak menghargai banget. Wah itu nemen orang bilang gitu. Karena enggak paham saja. Nah sama dengan itu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya. Makanya Paulus sekali lagi berdoa. Aku berdoa supaya engkau bisa mengerti kasih Allah itu. Walaupun melampaui segala pengetahuan. Yang kita pahami bisa mengerti itu kita sedikit banget saudara. Tapi semakin besar kita menyadari cinta Tuhan. Semakin besar juga pemberian kasih saudara. Maria Magdalena itu mengerti arti pengampunan yang besar buatnya. Makanya dia juga memberi kasihnya juga dengan luar biasa. Siapa yang tanggap tentang itu? Cuman Tuhan yang mampu menolong saudara. Biar saudara seperti Paulus berkata, Tuhan izinkan aku untuk mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Tapi semampu yang kita mampu, Tuhan tolong aku untuk paham. Untuk paham, untuk mengerti cinta-Mu. Dan kita juga akan merespon dengan mencintai Dia. Cinta itu yang membuat kita bisa berkorban. Tanpa merasa tertekan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Engkaulah Tuhan di hidupku. Karena salib-Mu hanya Kau Tuhan di hidupku. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Mari Bapak Gembala. ku hidup. Karena salib-Mu Ku menang. punya siapa? Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hingga salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku dana. Engkau
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita ulangi lagi pujian ini dari atas. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan Hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau katakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Karena salib Yesus kita hidup. Karena salib Yesus kita menang. Karena kasih dan salibnya dan pengorbanannya, perhatiannya. Diberikan semua itu supaya kita ini hidup. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kasih-Nya. Sepatutnya kita mengucap syukur. Sepatutnya kita setia kepadanya. Sepatutnya kita melayani Dia sebagai wujud kasih kita kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena salib-Mu Tuhan.
Di atas salib itu proses keselamatan kami dikerjakan. Walaupun dengan susah payahnya. Karena kami harus diubah. Tuhan Yesus sampai kehausan. Yang tiada tara. Dan tak ada oknum yang bisa memberikan pertolongan. Tetapi itulah proses yang harus terjadi karena kehendak Allah. Sampai mati. Syukurlah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Terima kasih banyak untuk itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami belajar fokus kepada hidup yang adalah anugerah ini. Kami pakai baik-baik. Kami manfaatkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kebutuhan sesama manusia untuk diri sendiri dan layak di tengah masyarakat. Kami yang datang pada malam hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih buat rema-rema baru Tuhan berikan buat kami. Lewat firman Tuhan ini. Lewat ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam hari ini. Kami doakan jemaat yang online di rumah. Tuhan memberkati mereka. Karena mereka pun juga menghargai upaya kami. Mereka sambut pelayanan kami. Karena kami serius dan kami sungguh-sungguh melakukannya. Dan mereka pun juga tetap terbangun imannya. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat yang usia lanjut diberkati, ditolong Tuhan. Mereka tetap sehat-sehat. Kami berdoa buat Mbah Mul, Tuhan tolong berikan dia sehat. Ibu kami ini Tuhan selalu memberikan kami cara hidup yang setia kepada Tuhan. Tolonglah Bapa, hatinya berbunga-bunga. Melihat kami ini tetap setia. Terima kasih banyak Tuhan buat doa. Terima kasih buat teladan hidup. Buat teladan kesetiaan. Kami berdoa buat Mami Lim, Tuhan memberkatinya. Tolonglah orang-orang tua kami ini. Mereka setia duduk di kaki Tuhan mendoakan kami. Mendoakan gereja. Kami berdoa buat Papi An, Tuhan tolong dia. Sembuhkan dia Tuhan. Banyak lagi saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka. Kami rindu mereka tetap ada bersama dengan kami. Berikan sehat, semangat buat mereka semuanya. Memberkati adik-adik kami youth. Adik-adik kami sekolah minggu Tuhan tolong berkati. Adik-adik kami yang sekolah Tuhan tolong. Setiap pekerja kaum pria, kaum wanita dan kami hamba-hambamu. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dengan tanggung jawab kami masing-masing. Dan itulah pekerjaan, pelayanan kami masing-masing di sana. Ibadah kami masing-masing di sana. Gereja ini hadir di tengah masyarakat. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Kita jeda, kita siapkan persembahan kita. Mari kita angkat. Diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah persembahan kita, diberkatilah usaha kita, diberkatilah sumber-sumber kehidupan kita. Kristuslah yang memberkatinya itu. Terima kasih Tuhan, persembahan kami ini kami hantar di bawah hadapan Tuhan. Kiranya berkenan, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Indonesia diberkati Tuhan, pemerintah kami diberkati Tuhan, kepolisian TNI diberkati Tuhan, presiden diberkati Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan, rumah kami, gereja kami, jiwa kami diberkati Tuhan. Saudara kita angkat tangan kita dan siap kita terima berkat. Dengan iman, mari kita buka hati, kita terima berkat. Terimalah berkat secukupnya, berkelimpahan dari Allah Bapa kita yang pernah dicurahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Diberikan kepada kita hari ini, bawa pulang berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.